Oke, kali ini kita akan menuju Bandara Doho Kediri karena hari ini saya akan terbang dari Kediri ke Balikpapan. Ini pintu masuknya ya, saya ikuti pelang saja karena saya belum pernah juga masuk ke sini. Belum pernah masuk ke Bandara Doho Kediri. Nah, ini pertama kali juga. Nah, ini belok kanan ini. Kita ikuti jalur untuk belok kanan. Sebenarnya jalur masuknya itu ada banyak. Ada dua, ada tiga, ada dua gitu. Nah, ini bisa kita lewat sini saja. Sini karena enak jalannya. Nah, di sini kita terus karena rute penerbangan saat saya membuat vlog ini cuma hanya dua ya. Hanya rute dari Kediri ke Balikpapan dan Kediri ke Jakarta. Jadi penerbangan ini masih sepi. Di sini masih sepi. Kalau sudah dibuka seluruhnya mungkin dari berbagai daerah-daerah di Indonesia ini nanti, maka wah di sini pasti ramai sekali. Ini saya kebetulan di sini saya vlog dari pertama, nanti mulai dari kita naik motor dari luar dulu sampai masuk ke dalam, cara bayar tiketnya, parkirnya di mana, sampai nanti saya bagaimana kita check innya, bagaimana nanti naik kita review tempatnya bagaimana, apakah nyaman untuk penerbangan, untuk kita melaksanakan penerbangan, apakah perbedaannya dengan bandara-bandara lain gitu ya. Nah, ini kita ikuti saja jalurnya, dan di sini saya menggunakan kamera HP ya, jadi ini mungkin kurang fokus ke depan, jadi agak ngenyamping ya. Di sini saya untuk bandaranya saja naik motor karena dekat juga dengan rumah ya, ada dengan rumah, jadi tinggal jalan naik motor saja sudah cukup. Nah, ini kita ikuti pelang-pelangnya aja, kita belok kiri, dan kita terus, nanti di situ ada jalan masuknya itu nanti belok kiri kalau nggak salah, itu untuk motor. Nanti kalau untuk mobil mungkin berbeda, tapi bisa kita lihat pelang-pelangnya saja. Nanti kalau pelangnya kita belok kiri ya belok kiri. Nah, di sini sebenarnya di Bandara Doho Kediri ini jalurnya sangat panjang ya, untuk parkirnya saja sangat luar biasa ya, sangat jauh sekali. Jadi kalau jalan kaki lumayan ini. Ya, ini kita belok kiri, untuk belok kiri. Nah, setelah kita belok kiri, di sini kita nanti akan memasuki ini parkir. Nah, kebetulan saya sudah punya kartu e-tol ya, e-tol yang bisa Anda dapatkan di Indomaret atau di supermarket. Di sini biayanya parkir untuk motor ini sekitar 4 ribuan. Jadi di sini kalau Anda misalnya pakai uang cash mungkin tidak bisa ya, harus menggunakan kartu e-tol, karena di sini juga tidak ada yang jaga. Kalau ada yang jaga di sini ya menggunakan kartu, bisa menggunakan uang tunai. Nah, kita masuk. Nah, dari sini masuknya ke tempat pembayaran tadi, menggunakan kartu e-tol itu ke bandar parkirannya itu sangat jauh. Nah, nanti kalau misalnya kita jalan kaki apa gimana ke bandaranya, atau kita menggunakan taksi online, itu kan biasanya tidak masuk sampai dalam. Jadi itu bisa kita jalan dari situ sampai ke bandaranya, itu jauh, terlalu jauh, jauh sekali. Jadi kalau ya masuk saja sama kendaraannya, dengan entah itu motor apa entah itu mobil ya. Nah, di sini lumayan jalannya jauh dan ini bagus, sangat luas sekali ya bandara ini ya. Ini mungkin untuk mencegah kapasitas nanti besok kalau misalnya bandara ini dibuka berbagai rute. Nah, ini rutenya misalnya banyak, itu mesti di sini parkiran penuh, mobil akan banyak sekali di sini. Nah, karena ini rutenya masih hanya dua ya, Jakarta Kediri dan Balikpapan Kediri. Jadi di sini masih sepi sekali. Ini mungkin saya pertama kali mengunjungi bandara paling sepi, karena mungkin ya pertama ya, baru dibuka ini kurang lebih belum ada setahun. Dan di sini ya sudah, ini kita belok
kiri bukan ya, kita lurus saja dulu, kita ikuti jalur. Nah di situ ada tulisan di situ untuk Kediri. Nah di sini juga kalau saya kemarin beli tiketnya, untuk harga tiketnya ini lumayan ya, masih tinggi ya, karena ya rutenya rute panjang, itu rute jauh, yaitu rute Jakarta, rute daerah Kediri ke Balikpapan ya. Jadi ya lumayan ada di atas 1 jutaan ya untuk tiketnya. Nah ini parkirannya, kita parkir motor di sebelah kiri. Jadi kalau kita misalnya mau parkir motor sebelah kiri dan parkir mobil juga bisa sebelah kiri. Sebenarnya sebelah kanan tuh masih banyak sekali untuk tempat-tempat parkirannya. Tapi karena kita menaik motor, kita ya parkir di sebelah kiri saja. Kita parkir di sini sudah. Nanti dari parkiran ini kita jalan ke mana? Kita jalan ke situ bandaranya. Nah ini lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi kita parkir dulu di sini. Oke, kita sudah parkir dan kita sekarang menuju ke bandaranya ya. Kita jalan kaki saja. Nah ini lumayan dan juga di sini anginnya kencang ya, kencang isis. Kita jalan aja. Nah itu terlihat bandaranya di sana. Dan di sini tanamannya ini, kalau kita lihat ini tanamannya masih baru ya, baru terlalu lebat. Ini terlihat sekali bandara sangat baru. Dan di sini kita lihat-lihat ya suasana untuk di samping kiri, samping kanan. Wah ini pemandangannya indah sekali. Kita lihat di situ ada gunung dan sangat luas sekali ya. Mungkin sekarang itu masih ramai, para pengunjung itu masih rame untuk wisata, ibaratnya wisata, cuma ya foto-foto untuk lihat ya, mungkin punya keinginan untuk terbang tapi belum kesampaian dan ingin mengetahui gimana bentuknya bandara Kediri. Nah mungkin begitu. Tapi kali ini kalau di video ini saya akan mereview sampai dalam ya, sampai kita naik ke pesawatnya nanti seperti apa rutenya dan ngantrinya gimana dan fasilitasnya ya. Kita juga akan review untuk fasilitasnya bandara Doho Kediri ini. Nah ini untuk parkir mobil. Nah ini kalau parkir mobilnya di sini ini lebih dekat. Kalau kita parkir mobil di sini lebih dekat ya untuk menuju ke bandaranya. Misalnya kita naik itu kendaraan seperti taksi atau travel, atau kita menggunakan taksi online atau bis, nanti mungkin berhentinya di sini untuk parkirnya. Tapi kalau kita naik motor ya di belakang sana ya, naik motor tadi. Nah ini kita saya jalan aja dulu ke sana ke depan untuk menuju ke pintu masuknya dari depan itu, biar kita bisa melihat pemandangannya di depan itu seperti apa. Jalan kaki ya, tapi enak juga jalan kaki. Memang di sini kelihatannya panas, matahari bersinar menyinari bumi sangat kencang sekali, tapi saya rasa sini saya tidak kepanasan karena anginnya kencang ya, seperti di pantai gitu. Nah ini kita lihat ya di sini ya, untuk tumbuh-tumbuhannya itu masih sedikit yang tumbuh karena ini masih dirapuk ya, di awalannya begitu, untuk biar bisa nanti ditanami tumbuh-tumbuhan biar hijau. Nah di sini kita lihat, di sini banyak kayak apa itu ya, kayak candi gitu ya, candi. Nah ini identitas ya, biasanya bandara itu kan ada identitas ciri khas. Misalnya di sini ya candi-candi itu sebagai identitas. Misalnya oh di sini Jawa. Biasanya kalau di Bandara Balikpapan tuh identitasnya biasanya itu batik dan batik Dayak ya. Nah ini untuk penyeberangannya. Nah ini biasanya ini rame, kalau sudah dibuka semua ini rame, mesti ada mobil-mobil ini lewat dan berhenti di sini untuk memberhentikan para penumpangnya di sini. Sini turun, di sini berhenti, dan ini ada dua jalur ke dari kanan ya dan jalur kiri. Kita nyebrang. Nah, kita bisa lihat di sini ya penunjukan untuk tanda-tandanya, rambu-rambunya itu sudah lengkap sekali.
Ini kita sudah sampai di depannya pintu gerbang, dan di sini kita bisa lihat di tengah-tengah itu ada bolongannya, bolongan untuk pencahayaan biar bisa masuk ke dalam. Dan di situ di bawahnya bolongan di situ ada candinya, ada candi-candi kayak candi gitu ya. Nah ini, nah di sini ternyata ketika saya masuk ke sini itu anginnya sangat kencang, bisa masuk dari atas itu ya. Jadi sebenarnya di sini tidak perlu ada AC kalau di bagian sini. Jadi yang ada perlu ada AC-nya itu di bagian di dalam belakang kacanya ini. Nah, saya ambil troli dulu ya. Nah, setelah kita lihat-lihat, ambil troli tadi, saya ingin lihat-lihat, kita review dulu di bagian di dalam sini. Nah, di sini ada keberangkatan. Nanti kita kalau mau berangkat naik pesawat, kita masuk ke dalam situ, dan kita lihat di pinggir-pinggir di sini ada. Nah, ini untuk ruko-rukonya mungkin masih ada yang banyak yang kosong ya. Ini belum isinya. Nah, ini sudah ada toko merchandise. Biasa kita ada toko-toko, ada ini warung-warung yang ya seperti di bandara-bandara lain lah. Ada supermarket di sini, kita mencari minuman, makanan, roti dan sebagainya. Ya, kita bisa lihat di sini suasananya, ada bolongannya di atas, di bawahnya ada tumbuh-tumbuhannya, itu sangat indah sekali. Dan kita di sini kita lihat, nah di sini lumayan luasnya untuk putar-putar, misalnya ada ingin tawaf di sini muter-muter sampai 10.000 kali tidak apa-apa karena jalan-jalan lah. Nah di sini yang lumayan saya buat terkejut, ternyata di sini ada musola. Ya setiap bandara itu sebenarnya ada musolanya, tapi di sini di pintu depan, pas pintu depan ya, di Surabaya juga ada musolanya di pintu depan ya. Nah ini kedatangan, kalau mas kedatangan dari misalnya dari Jakarta ke Kediri maupun dari Balikpapan ke Kediri, nanti kedatangannya di sini, kita keluarnya dari sini. Jadi hadap-hadapan pintunya, di sebelah di belakang saya itu pintu keberangkatan, sedangkan di belakang di sebelah lagi itu adalah pintu kedatangan. Jadi hadap-hadapan sebenarnya. Jadi misalnya nanti rame ya, ada keberangkatan dan ada kedatangan di sini nanti ngumpulnya. Itu bisa kita lihat di sini. Tuh, ini ada apa ini ya? Ada taksinya di situ, terus ada penjemputan mobil. Nah, itu ada arahnya. Jadi kita tidak akan takut tersesat di sini. Nah, di sini banyak sekali petunjuk-petunjuk yang memudahkan kita untuk mengarah dari mana bagaimana. Dan di sini ada shelter bus, ini nanti akan diisi untuk bagaimana kita memesan shelter bus. Nah, di sini ada ATM-nya lengkap, ada BRI, BNI, Citra Niaga, terus ada apalagi itu, ada Mandiri, Bank Jatim, BSI, lengkap sekali. Kalau misalnya Anda lupa untuk membawa uang ketika ingin melakukan penerbangan, nah Anda tidak usah khawatir untuk mencari ATM, pastinya di depan tuh sudah ada ATM. Nah di sini ada untuk kendaraan online, nanti bisa Anda pesan di sini untuk online ya, ada Maxim, Grab dan sebagainya. Ini untuk kendaraan online. Nah sebenarnya sudah lengkap sekali untuk fasilitas yang ada di sini. Cuma ya begitu sih, karena rute-rutenya itu kapan dibuka semua, itu belum semuanya itu dibuka. Jadi ya, seperti itulah, kita melihat bandara ini masih sepi melompong. Seandainya bandara ini sudah dibuka semua, ya sudah, ini fasilitas sudah bagus lengkap semua, dan kita baguslah untuk fasilitas saya ini itu segera dibuka ke berbagai rute yang lainnya. Nah kita coba lihat langsung saja ya, kita lihat dari depan ini nanti habis ini kita masuk ke dalam untuk kita check in penerbangan ya. Di check in penerbangan masuknya di depan, dan di situ sudah ada yang jaga. Tadi sebenarnya saya sudah ingin masuk ke dalam, cuma ketika saya masuk ke dalam itu katanya belum waktunya, karena waktunya saya di jam 12-an baru saya bisa masuk untuk check-in. Nah, ini anginnya kencang sekali, bisa Anda lihat di sini, dan di sini masih banyak sekali orang-orang yang berfoto-foto ria. Oke, sekarang kita masuk ke dalam ya guys untuk check-in penerbangan. Oh, di sini masih belum ada penjaganya. Seharusnya kita masukkan barang-barang kita ke sini, mesin sini untuk dicek. Tapi ini belum ada.
belum dimulai. Jadi kita langsung aja masuk mungkin untuk check-in langsung aja, untuk barang-barangnya tidak usah dicek. Nah, ini tempat check-innya di sana ya. Lengkap ya, untuk tempat check-innya di situ, nanti penerbangan check-innya di situ. Sudah check-in online? Belum, nggak check-in di sini kan. Iya. Iya. Oke, itu tadi kita pakainya check-in online ya guys. Jadi ini memang check-innya belum dibuka jamnya, maksudnya jamnya belum dibuka, jadi saya terlalu cepat. Dan ini tadi saya melewati pemeriksaan ya, pemeriksaan di sini. Oh iya. Oke, tadi sudah melewati pemeriksaan ya, mulai dari check-in online. Tadi check-innya belum dibuka karena saya terlalu cepat untuk masuk, tapi tidak apa-apa. Setelah itu kita cek barang-barang peralatannya, dicek di mesin. Nah, di sini kita masuk sudah, di sini ada supermarket ternyata di dalam seperti Indomaret ya. Dan di sini ada apa ya ini? Ya di sini ada barang-barang atau ada apa ya? Kesenian-kesenian ya. Seperti reok ya. Ini bisa kita lihat-lihat tuh, di sini kan identitasnya ya. Mungkin di sini keseniannya di sini ditampilkan buat kita refreshing, bisa lihat-lihat dulu untuk kesenian-kesenian ini. Kapal laut. Dan di sini ada apa ini? Merchandise ada topi jerami. Nah, kita lanjut saja, kita review di sini. Untuk toko-tokonya masih banyak yang belum diisi ya. Toko-tokonya. Dan di sini ada apa ini, untuk makan kita misalnya lapar di dalam, kita bisa makan di sini ya. Dan di sini lumayan, di sini bagus sekali karena ya memang masih baru ya. Di sini kursinya warnanya hitam untuk ruang menunggu kita di sini. Dan di sini ada berapa bagian ya, ada berapa gate. Nah, ini yang bagusnya, ini ada kursinya seperti ini guys. Jadi ketika kita baru datang di sini, kita menunggu, kita bisa duduk di sini untuk menunggu. Dan posisinya itu, untuk kursinya itu bisa apa namanya, berhadapan-hadapan. Nah, kita bisa lihat di sini pemandangannya dari sini. Pesawatnya kosong ya, belum ada yang datang karena waktunya sedikit dan jamnya itu rata-ratanya sama di jam sekian-sekian. Jadi kita lihat pesawatnya di situ masih kosong, belum ada. Nah, kita lihat di sini. Kita mau kemana dulu ya? Kita lihat apa aja dulu ya untuk fasilitasnya. Ini saya berada di lantai 2. Di sini kita bisa lihat di sini. Kita lihat dari bawah, wah pagarnya bagus sekali, sangat kokoh sekali ya. Ada di sini ya. Di situ ruang tunggu 1 ya, untuk penerbangan satu pesawat misalnya rute kemana gitu, ada rute, kita nunggu di sini di bagian 1. Nah, ini kita masuknya lewat sini, kita masuk ke pesawatnya. Di sini kita lihat di pojokan, kita lihat pemandangan ya dari pojok itu bagaimana pemandangannya dari kaca di atas sini. Di sini ada untuk mainan anak-anak itu, misalnya Anda punya anak bayi sulit untuk diatur atau anak bayi itu nangis terus, itu ada mainannya. Nah, di sini yang membuat saya suka itu ada ini tempat duduk, ruang tunggunya seperti ini. Jadi kita bisa duduk di sini ngopi sambil melihat pemandangan kanan kiri karena posisinya sangat tepat sekali guys. Nah, pemandangannya di sini bagus sekali ya. Kita bisa lihat luas, lihat pesawat terbang, mulai mendarat, kita bisa lihat dari sini. Kita lihat luas sekali ya. Di situ ada apa itu namanya itu, untuk sinyal penyialan pokoknya buat sinyal ya. Oke, kita coba lihat di bagian sana dulu ya. Kita jalan, kita review di tempat-tempat lain. Duduknya ini untuk main anak-anak ini. Kita punya anak nanti sulit untuk diamkan kan, nangis terus ya.
Nah, kita coba kita lihat karena saya ruang tunggunya di ruangan 3 ya, di gate 3, gate 3. Jadi saya di pojokan sana itu. Jadi saya harus masuk pojokan. Ini banyak yang masih ditutup, maksudnya pintu gerbangnya masih banyak yang masih ditutup. Jadi saya melewati pintu 2 dan pintu 3 ke ruang tunggu. Lihat, ini masih sepi sekali ya guys. Sepi sekali, tidak ada orangnya, hanya penjaganya, dan sepi sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, malah kita nyaman, kita bisa mengekspor untuk ruangan-ruangannya, untuk ruang bagian-bagian ruangannya. Nah, ini lumayan di sini penjaganya untuk karyawannya ramah-ramah ya. Nah, kita duduk di sini saja dulu ya untuk istirahat, karena saya suka untuk tempat duduk yang seperti ini, yang berhadapan-hadapan seperti ini. Jadi kita bisa sambil makan, sambil ngopi dan sebagainya di sini. Nah, nyaman sekali duduk di sini. Kita bisa lihat para orang-orang yang akan bepergian di sini, duduk di sini. Oke, kita coba review. Di sini ada musola lagi di lantai 2, yang luar biasa sekali. Musola, tempat wudhu, tempat buang air kecil, lengkap di sini. Nah, kita lihat ya, mungkin di bandar-bandar lain di lantai 2 hanya tempat berwudhu, tempat buang air kecil, tapi di sini ada tempat wudhu dan tempat sholat. Nah, di sini kita lihat ya, terus ada perempuan dan laki-laki. Kita coba yang laki-laki saja karena saya laki-laki. Nah, ini ada tempat musola. Coba kita lihat musolanya. Wow, luar biasa sekali nah musolanya. Coba lihat nah. Ya, bagus sekali kan. Jadi Anda jangan sampai meninggalkan sholat ketika ada di Bandara Kediri, karena sini fasilitasnya lengkap, ada tempat wudhunya yang duduk ya. Nah, itu lumayan bagus. Dan di sini dingin sekali juga. Di sini full AC, jadi kita bisa khusyuk ketika sholat di sini, khusyuk. Kita lihat lagi di bagian ini ya, di bagian. Oke, kita sekarang akan masuk ke pesawatnya. Kita akan melalui pemeriksaan. Ini lumayan ya, full ya untuk penerbangan saya, ternyata penuh pesawatnya ini. Oke, kita akan masuk, kita akan diperiksa. Nah, setelah kita melalui pemeriksaan tadi ya, tentang kita beri tiket dan KTP, enggak tiket saja, kita diperiksa untuk tempat duduk dan sebagainya. Kita masuk, kita lewat apa ini, bedroom. Kita masuk ke pesawatnya di sini. Oke, ini saja mungkin untuk review saya tentang bandara ini dan perjalanan saya mulai dari pintu sampai masuk ke pesawat. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Kita nanti kapan-kapan kita vlog lagi kemana gitu. Oke, selamat setelah menyaksikan video saya.